Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pramu Indah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati dari SMA Negeri 1 Batangan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Siti Umairoh. Beliau adalah salah satu pengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Batangan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara pra-observasi. Selamat pagi Ibu Umairoh. Selamat pagi, Madam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Umay? Alhamdulillah kabar baik. Madam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus tetap semangat. Semangat. Baik Bu Umay, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Umay lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Umay laksanakan. Dan alasan melakukan percakapan pra-observasi sebagai percakapan awal sebelum nantinya Ibu Umay melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu Umay? Begini Bu Umay, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Umay. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Umay capai dalam pembelajaran besok? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan saya capai ada dua, Madam. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami teks anekdot sebagai salah satu cara mengungkapkan sebuah kritikan. Lalu untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat teks eksposisi sebagai bahan sumber menyampaikan sebuah kritik sosial. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bu Umay capai? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan beberapa aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Untuk pengetahuan, peserta didik dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang ingin disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi berupa presentasi dalam menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan, keterampilan, dan ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik kita ya. Baik, saya ingin mendengar Bu Umay, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Umay terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya mulai lakukan adalah membuat modul ajar terlebih dahulu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Kemudian saya juga akan memuat kompetensi sosial emosional berdasarkan kesiapan belajar murid. Nanti di sela-sela pembelajaran saya ingin menambahkan ice breaking supaya nanti peserta didik lebih semangat dalam belajar begitu. Jadi rencana yang akan Bu Umay terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Betul. Ya Bu Umay ya. Lalu modelnya problem based learning atau PBL, dan metodenya diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi nggih? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas besok? Baik, untuk media yang akan saya gunakan, pastinya saya akan menggunakan buku paket pegangan siswa, yaitu yang diterbitkan oleh pemerintah terkait. Kemudian saya juga akan menggunakan LKPD, kemudian PowerPoint, dan juga laptop tentunya. Oke, lalu Bu Umay, kapan ini jadwal untuk pembelajarannya Bu Umay? Kebetulan saya ada pembelajaran di hari Rabu, kemudian pada jam ketiga dan keempat di kelas 10.4. Jadi hari Rabu lusa ya Bu, di kelas
10.04 jam ketiga dan keempat. Betul. Saya akan datang di kelas Bu Umay, saya akan melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nih Bu Umay. Baik. Lalu setelah nanti Ibu selesai melakukan pembelajaran, kita berbincang-bincang kembali untuk melakukan pasca observasi. Sebelum kita akhiri Bu Umay, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan, mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan untuk pembelajaran besok. Lalu saya akan mempersiapkan waktu pembelajaran dan juga strategi pembelajaran supaya lebih matang lagi, supaya nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai bisa tercapai. Baik Bu Umay, terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang di pra observasi ini. Sampai jumpa kembali di waktu supervisi ya Bu Umay. Baik. Demikian percakapan kita hari ini di wawancara pra observasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rio. Supaya belajar kita nyaman, silakan cek di bawah meja kalian atau di bawah bangku kalian jika ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah yang berada di luar sana. Bagaimana, sudah bersih anak-anak? Oke, Bu Umay presensi dulu ya. Nanti jika hadir silakan tunjuk atap. Adinda Risma Febriani, Afifatul Lailin, Ahmad Setiawan, Amanda Putri Meliana, Anti, Aprilia, Chandra, Dwi Prasetyo, Ega, Elisa, Evi, Vanessa, Fatur, Vira, Inaya, Isnaini, Kaisha, Lailatus, Mandia Winda, Maulida Aulia, Muhammad Safi'i, Musa Romadoni, Nabila, Nisa, Nova, Ocha, Putri Zulaika, Reval Ananda, Rizky, Satria, Tendi, Satria Tendi ya, Satrio Bagus, Setio, Sadrina, Suisnawa, Cynthia, Syahra. Baik, berarti hadir semua ya? Iya. Oke, sudah siap untuk menerima ilmu baru hari ini? Siap. Bagus, tetap semangat ya, karena tak ada yang lebih menyenangkan dari kalian berangkat sekolah dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya.
Oke, kali ini kita akan membahas bab baru kita, yaitu bab kedua tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pada bab ini kalian akan belajar memahami teks anekdot sebagai salah satu cara mengungkapkan kritikan dan membuat teks eksposisi untuk bahan sumber menyampaikan kritik sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba simak gambar yang ada di layar LCD. Nanti kita diskusikan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Sudah, anak-anak? Sudah. Coba kita diskusikan bersama ya. Apa yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Lailin. Pesan yang ingin disampaikan melalui komik tersebut adalah sindiran komikus untuk seseorang yang pencitraan melalui media sosial. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan dari yang disampaikan Mbak Lailin? Ya, Bu. Komikus beranggapan bahwa foto yang ditampilkan tidak sesuai dengan kesehariannya. Ya, benar sekali bahwa pesan yang disampaikan oleh komikus tentang pencitraan yang dilakukan seorang individu atau pengguna media sosial yang tidak sesuai dengan realitasnya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas atau hanya imajinasi komikus saja? Sesuai. Sudah sesuai? Sudah. Sering kalian temui tidak di masyarakat sekarang ini? Bahwa kalian saat menggunakan media sosial dari fitur wajah saja itu sudah tidak sesuai dengan realitasnya, apalagi tentang perilaku-perilaku kehidupan keseharian kalian. Kemudian yang ketiga, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Sudah. Dengan cara apa? Komik. Iya, dengan cara komik dibuat menjadi sebuah komik. Benar sekali. Oke. Nah, setelah kalian menjawab semua pertanyaan ini, sekarang Bu Umay mau tanya, sifat yang menonjol dari gambar yang sudah kalian diskusikan tadi itu apa sih? Oke, Mas Suis, silakan. Lucu dan mengkritik. Lucu dan mengkritik. Ya, benar sekali, lucu dan mengkritik. Lalu, apa yang dikritik pada gambar ini? Oke, silakan Mbak Andi. Hal-hal yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang terjadi di masyarakat mengenai fenomena-fenomena sosial. Benar sekali. Nah, sekarang karena kalian sudah paham dan tadi ada yang menyebutkan kritik. Nah, sekarang kita Bu Mai tanya dulu. Apa sih yang Anda ketahui tentang kritik? Oke, Mbak Amanda. Sebentar. Ya, silakan Mbak Amanda. Kritik biasanya untuk mengoreksi seseorang. Untuk mengoreksi seseorang, benar sekali. Bahwa mengkritik itu bagian dari keseharian kalian tidak? Iya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk bisa menyampaikan kritikan dengan sopan dan santun. Apalagi seperti judul kita, yaitu melalui senyuman. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab? Ada yang tahu? Oke, Mbak Anti. Mungkin bisa menggunakan teks anekdot, Bu. Iya, benar sekali. Mungkin bisa menggunakan teks anekdot. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita, Bu Mai akan memberikan tes formatif. Silakan kalian memindai barcode yang ada di layar LCD untuk mengerjakannya. Waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah belum anak-anak? Nah, sekarang karena kalian sudah mengerjakan tes, supaya lebih rileks kita permainan dulu ya. Iya. Nah, kata kuncinya, lakukan apa yang saya katakan dan jangan tiru yang saya lakukan. Oke, saya ulangi lagi kata kuncinya. Lakukan apa yang saya katakan dan jangan tiru apa yang saya lakukan. Paham? Jelas ya? Oke. Di area wajah saja ya. Oke. Pegang mata. Ayo pegang mata. Sekarang pegang telinga. Ayo, ada yang salah tidak ya? Ini melatih kefokusan kalian. Sekarang pegang mata. Oke, berarti tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenai mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Sebelum itu, Bu Maya akan memberikan gambaran pembelajaran kalian yang akan kalian lakukan. Yang pertama, penyampaian materi esensial, jadi nanti akan saya berikan materi. Lalu kemudian mengerjakan lembar aktivitas secara berkelompok. Diharapkan kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian dan bernalar kritis. Jadi dipikirkan dengan baik. Kemudian presentasi hasil kerja kelompok kalian. Diharapkan saat kalian presentasi, kalian menggunakan bahasa yang santun. Lalu yang keempat, menanggapi presentasi antar kelompok. Jelas ya? Jelas. Oke, kita masuk ke materi kita pertama, yaitu mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang terkandung kritik sosial. Silakan dibuka materinya yang ada di buku LKS maupun buku paket. Bagaimana? Sudah ketemu materinya? Sudah. Oke, kita ulangi lagi menganalisis yang tadi ya. Gambar yang sudah kalian analisis dari yang jawaban masokis, yaitu mengandung lelucon, kritikan, kemudian yang dikritik adalah fenomena-fenomena sosial. Ini adalah contoh dari teks anekdot. Nah, teks anekdot itu sendiri ada 3 macam rupanya. Yang pertama yaitu grafik, bentuknya seperti yang tadi kita bahas, yaitu komik. Kemudian
tertulis, yaitu nanti teks eksposisi, dan yang terakhir adalah audio, yaitu stand up comedy contohnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari teks anekdot dalam bentuk audio, yaitu lawakan tunggal. Ada yang tahu lawakan tunggal itu apa? Stand up comedy, benar sekali. Pernah lihat stand up comedy? Pernah. Di mana? Di televisi atau siaran YouTube ya? Sifatnya sama tidak dengan anekdot? Sama. Mengkritik tidak? Iya. Lucu tidak? Lalu yang dikritik apakah fenomena sosial? Iya, benar sekali. Nah, berarti tepat sekali kalau kita menggunakan teks anekdot. Yang akan kita pelajari adalah audio, yaitu lawakan tunggal. Teknik yang akan kita gunakan adalah monolog. Monolog itu adalah berbicara sendiri tanpa meminta tanggapan dari si pendengar. Nah, di sini silakan dibaca dulu materinya, nanti kita ulas bersama. Oke, sudah selesai membaca materinya? Kali ini kita akan mengidentifikasi isi di dalam teks monolog. Nah, sekarang coba duduk sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan hasil pretest kalian. Sudah saya bentuk, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah diperhatikan sesuai dengan pemilihan kelompok? Sudah ya. Oke, nah sekarang kalian akan diminta untuk mengidentifikasi pesan yang terkandung di dalam teks monolog. Nanti apa saja hal-hal yang akan kalian cari, yaitu yang pertama adalah tokoh yang dibahas atau yang diceritakan. Kemudian masalah yang dibahas. Yang ketiga, unsur humor. Dan yang keempat, pesan yang ingin disampaikan. Dan terakhir, kritik yang disampaikan. Coba dipahami instruksi yang ada di lembar kegiatan ini. Silakan didiskusikan dengan baik bersama teman-teman kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Oke, waktunya 20 menit cukup? Cukup. Ini kelompok. Kelompok 3 kebagian teks apa? Iya, judulnya apa? Dan anti ya. Siap ya, anti dan Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang presentasi selanjutnya dari grade 2 kelompok 5 dengan teks kursi yang membuat lupa. Silakan untuk menempatkan diri. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiamurni dari kelompok 5. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang berisi Suisnowo, Adinda Risma Febriani, Aprilia Fitriani, Lailatul Zahro, dan Maulida Aulia Nandita Putri. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok ini, kami akan membacakan teks berjudul Kursi yang Membuat Lupa yang akan dibacakan oleh Suisnowo dan Adinda. Kursi yang membuat lupa. Di suatu siang, ada bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Hahaha, meski lucu, tapi jawabanmu salah. Kursi apa ya? Jawabannya adalah kursi DPR. Loh, gitu. Jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatannya akan janji-janjinya. Oh iya, betul juga. Oke. Hasil analisa isi teks anekdot yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa adalah: 1. Tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut adalah anggota DPR. Masalah yang dibahas adalah DPR yang lupa janjinya kepada rakyat. Unsur humor yang dibahas adalah kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tertidur, orang akan lupa. Pesan yang disampaikan adalah: setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan lupa pada janji yang pernah kita ucapkan. Kritik yang disampaikan adalah kritik kepada anggota DPR yang hanya peduli jika mereka terpilih dan mengabaikan janji-janjinya yang pernah mereka ucapkan sebelum pemilihan umum. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya dari grade 3 yaitu kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya yang berjudul Kualitas di Atas Rata-Rata. Untuk kelompok 6 dipersilahkan. Berikan tepuk tangan supaya lebih semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Mediana dari kelompok 6. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Afifatul Laili Najah, Eliza Dwi Agustina Prananti, Mandia Winda Sukarjati, Nabila Al-Khalifi, dan Nisa Nafiatul Iza. Sebelum kami menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami akan membacakan teks yang berjudul Kualitas di Atas Rata-Rata yang akan dibacakan oleh Afifatul Laili dan Mandia Winda Sukarjati. Kualitas di atas rata-rata. Budi dan Abi adalah sepasang murid yang kritis. Mereka suka membaca buku yang sama untuk kemudian mendiskusikan isi bukunya. Dari mulai diskusi ringan sampai ke diskusi-diskusi berat sudah mereka lakukan. Terkadang mereka menonton televisi dan mendiskusikan mengenai tayangan yang baru saja mereka lihat. Sore itu mereka berdua membaca majalah yang sama yang membahas mengenai sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia yang sangat berbeda. Finlandia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan paling baik di dunia, sehingga Budi dan Abi tertarik untuk membahasnya. Finlandia benar-benar memanjakan. Mereka menekan bahwa kemampuan akademis tidak dijalani dengan begitu sering. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki nilai berada di atas segalanya. Itu membuat banyak murid melakukan
melakukan cara-cara curang untuk mendapatkan nilai bagus. Betul. Dan lihat hasilnya sekarang. Nilai bagus cuma sekedar angka dan akhlaknya nggak bagus. Karena mereka terbiasa curang sejak sekolah. Jadi mereka nggak akan ragu untuk curang di luar sekolah. Nah, dan jadinya adalah Indonesia lebih banyak menghasilkan korupsi daripada menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Tapi kukira koruptor di Indonesia justru adalah manusia yang kualitasnya di atas rata-rata. Kenapa seperti itu? Bukan begitu, tapi lihatlah betapa lihainya koruptor itu berkelit sehingga lebih banyak yang tidak tertangkap daripada yang tertangkap. Bukannya itu artinya kualitas mereka di atas rata-rata? Berarti sistem pendidikan kita berhasil dong. Nah, Kemudian berhasil menciptakan orang-orang curang yang berkualitas tinggi. saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tokoh yang diceritakan adalah koruptor. Masalah yang dibahas adalah sistem pendidikan di Indonesia. Unsur humor, Abi mengungkapkan bahwa koruptor adalah manusia dengan kualitas di atas rata-rata karena lihai untuk berkelit, sehingga lebih banyak koruptor yang tidak terungkap. Jadi, sistem pendidikan Indonesia berhasil menciptakan orang-orang curang yang berkualitas. Pesan yang disampaikan adalah sistem pendidikan Indonesia dapat diubah agar moral dan akhlak anak bangsa lebih baik lagi. Kritik yang disampaikan adalah mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang lebih banyak mementingkan nilai daripada akhlak dan moral. Oke, sudah selesai Mbak? Ya, ada yang mau bertanya dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Wicaksono. Saya dari kelompok 4. Saya bertanya, kenapa yang dibahas adalah koruptor, bukan Abi dan Budi? Karena Abi dan Budi hanya tokoh yang menyampaikan cerita, bukan tokoh yang dibahas. Ya, cukup. Oke, cukup ya. Silakan ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, dari presentasi yang sudah disampaikan, ada beberapa kelompok, yaitu kelompok 5 dan 6. Dari kelompok 5 penilaiannya yaitu ada hal yang masih kurang saat mempresentasikannya. Apa itu coba? Saat menyampaikan apakah sudah bagus? Masih kurang, masih ada malu-malu ya tidak? Ya, masih malu-malu. Kemudian saat menyampaikan hasil analisis kelompoknya itu masih belum bisa memuaskan, Cak. Masih harus melihat buku hasil pekerjaannya. Lalu, kalau penilaian dari kelompok 6 bagaimana menurut kalian? Sudah bagus belum penyampaiannya? Sudah. Penyampaian analisisnya pun sudah bagus dengan sambil melihat buku juga melihat teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar apa? Oke, bicara. Mengidentifikasikan pesan pada teks moral. Iya, mengidentifikasikan. Sosial. Benar sekali. Mengidentifikasikan pesan pada teks monolog yang terkandung pada kritik sosial. Baik, kita sudah masuk ke materi terakhir kita untuk menguji pemahaman materi kalian yang sudah kalian dapatkan. Silakan pindai tes sumatif yang ada di layar LCD. Kemudian dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan.
saya bersih kok kamu kemarin tapi malah beruntung soalnya saya Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pramu Indah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati dari SMA Negeri 1 Batangan. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Siti Umairoh. Beliau adalah salah satu guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Batangan Pati yang pada minggu lalu telah kami observasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini telah hadir bersama kami Bapak Suprihadi dari SMP Negeri 5 Pati. Beliau merupakan pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati kelas 321. Non sewu Bapak, mohon izin pada kesempatan kali ini saya dan Bu Umay akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, silakan dilanjutkan dengan baik. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bu Umay. Selamat pagi, Madam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Madam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat nih Bu Umay. Baik Bu Umay, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Sebagai tindak lanjutnya nggih Bu Umay. Menurut Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai melalui percakapan pasca observasi pada kesempatan ini? Baik, untuk tujuan yang ingin saya capai, saya ingin merefleksi kembali pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Begitu, Madam. Baik, kita harus merefleksi untuk menemukan solusi ya Bu ya, umpan balik itu. dan umpan balik. Baik, bagaimana perasaan Ibu Umay terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita laksanakan kemarin? Baik, awalnya ketika saya diobservasi kepala sekolah misalnya, yang ada di bayangan saya observasi itu sesuatu hal yang menegangkan karena saya khawatir pembelajaran yang saya berikan itu tidak sesuai dengan harapan beliau. Namun setelah Madam mengobservasi pada kelas saya kemarin, ternyata supervisi atau observasi itu tidak semenegangkan itu. Ternyata justru saya lebih terbantu dengan lebih siap memberikan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid, begitu Madam. Jadi sebelumnya supervisi itu sebagai momok yang menegangkan gitu ya Bu Umay. Namun seiring berjalannya waktu kita tahu bahwa supervisi tidak menjadi sesuatu yang menegangkan lagi. Betul. Baik Bu Umay. Kemudian Bu Umay, bagaimana tujuan pembelajaran yang telah Ibu Umay rencanakan? Apakah sudah tercapai? Kalau sudah, apa indikatornya? Baik, menurut saya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Hal itu dibuktikan peserta didik dapat memahami teks anekdot sebagai salah satu cara untuk menyampaikan sebuah kritikan. Kemudian peserta didik dapat membuat teks eksposisi sebagai sumber dalam menyampaikan kritik sosial melalui LKPD yang sudah mereka kerjakan kemarin. Jadi dua tujuan sudah tercapai. Betul. Yang indikatornya salah satu mereka para peserta didik sudah dapat mengisi LKPD yang Betul. sudah disediakan gitu ya Bu Umay. Lalu Bu Umay, dapatkah Ibu jelaskan kembali area pengembangan yang telah Ibu utarakan pada sesi pra observasi kemarin? Baik, untuk area pengembangan
aspeknya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan. Betul. Untuk area pengembangan yang lain yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, begitu Bu. Untuk aspek pengetahuannya, peserta didik dapat memahami teks anekdot sebagai salah satu cara untuk menyampaikan sebuah kritik sosial. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat menyajikan berupa komik strip atau potongan komik untuk dipresentasikan di depan kelas, begitu Madam. Iya, jadi area pengembangan juga sudah tercapai nih Bu Umay ya. Anak-anak juga nyaman dan senang dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu Umay ampu. Berikutnya Bu Umay, bagaimana langkah atau tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk langkah yang pertama saya tentunya membuat modul ajar terlebih dahulu sebagai perencanaan pembelajaran. Lalu karena saya di sini menggunakan model problem based learning, di awal saya memberikan pemantik untuk mengorganisasikan siswa atau peserta didik terhadap masalah yang ada. Lalu mereka saya organisasikan untuk mengerjakan secara berkelompok. Artinya saya membagikan pembagian kelompok. Ada pembagian kelompok Betul. berdasarkan kemarin saya menggunakan minat belajar. Ya, minat belajar. Lalu setelah pengorganisasian kelompok, saya juga melakukan bimbingan untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini siswa saya bimbing untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik. Kemudian mereka menyajikan hasil diskusinya melalui presentasi. Nah, setelah presentasi saya melakukan evaluasi bersama peserta didik antara jalannya presentasi dan hasil diskusi mereka. Begitu. Kemudian saya tutup dengan refleksi, post test juga. Nah, setelah itu saya tutup dengan salam. Baik Bu Umay, berarti model yang digunakan adalah problem based learning dan sudah sesuai dengan sintak yang ada, lalu sudah ada post test dan refleksinya gitu Bu Umay. Pada kegiatan kemarin juga saya sudah melihat adanya KSE di dalam pembelajaran agar anak lebih semangat gitu nih dalam pembelajaran. Baik. Lalu Bu Umay, apakah Ibu Umay menemukan kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran kemarin? Baik, untuk kendala atau hambatan yang saya alami kemarin itu tentunya pasti juga dirasakan Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Ada beberapa peserta didik yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Ya. Artinya mereka kurang aktif, Madam. Begitu. Itu dia. Kira-kira apa penyebab kendala tersebut ya Bu Umay? Karena pembagian kelompoknya, kemarin kan saya menggunakan minat belajar. Jadi pembagian kelompok per anggotanya itu terlalu banyak. Nah, inilah yang menyebabkan ada peserta didik yang kemudian tidak aktif, malas begitu. Begitu Madam. Apakah Bu Umay mempunyai sebuah rencana untuk mengatasi atau untuk solusi dalam permasalahan ini? Tentunya selain pembagian kelompok menurut minat mereka, saya juga akan menggunakan kesiapan belajar mereka di awal. Kemudian saya juga akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi supaya nantinya peserta didik dapat nyaman dan senang karena saya menggunakan profil belajar mereka. Ada yang audio dan visual, kemudian ada kinestetik juga, begitu Madam. Jadi disesuaikan dengan bakat, minat, kemudian profil gitu ya Bu Umay ya. Kira-kira menurut Bu Umay kapan rencana tersebut akan Bu Umay laksanakan? Secepatnya, pertemuan selanjutnya pasti akan saya lakukan. Untuk anak lebih cepat lebih baik. Lebih baik, betul Madam. Bagus. Siapa ini Bu Umay, pihak-pihak yang Bu Umay anggap dapat membantu Ibu menjalankan rencana yang telah Bu Umay susun tadi?
Baik, karena saya akan menggunakan profil belajar mereka, jadi saya perlu bantuan guru BK untuk mengetahui gaya belajar mereka tentunya, Madam. Kemudian teman sejawat supaya saya bisa berdiskusi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Nggih, berarti kita memang harus berkolaborasi dengan seluruh rekan sejawat nggih Bu Betul. Umay nggih untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna untuk peserta didik kita. Betul. Baik Bu Umay, mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali untuk membahas perubahan yang akan dilaksanakan. Ya, Gitu siap. nggih, Bu Umay. Iya. Demikian Pak Pri percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Mohon selanjutnya Bapak dapat memberikan umpan balik dalam sesi kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Dan saya Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali percakapan coachingnya hari ini ya, pasca observasi. Ini singkat saja ada beberapa hal yang saya tangkap dari percakapan itu tadi. Dari beberapa komponen sudah dilaksanakan dengan baik. Ini yang paling saya suka ini tadi proses kreatifnya. Ya. Ini saya catat tadi, jadi percakapan dua arah dengan rekan ini sudah dibangun begitu hebat sekali, ya. Terus dari Bu Agustina tadi mau mendengarkan, mau merangkum, mau mengulang apa perkataan dari Bu Umay ini tadi. Yang ketiga, ini tadi Bu Agustina sudah mampu menggali pertanyaan melalui pernyataan-pernyataan dari Bu Umay itu. Untuk lainnya sudah sangat bagus sekali, tapi yang penekannya itu tadi proses kreatifnya terbangun luar biasa. Oke, mohon untuk peristiwa seperti ini bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan dengan rekan sejawat yang lain. Karena apa? Mungkin jika kita menemukan permasalahan di dalam kelas, setiap guru kan berbeda permasalahannya. Tapi kalau proses kreatifnya ini mampu dilaksanakan dengan baik, saya yakin bisa diatasi bersama-sama. Itu pesan saya, tetap lanjutkan dan mari membersamai murid dengan baik. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan pasca observasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.